Halo teman-teman, baik lagi bersama gua di Halo teman-teman, balik lagi bersama gua di Becky Talk, Becky Talk. Oke teman-teman, hari ini gua bersama narasumber teman-teman gua yang ada di Metro, 1 orang, terus 3 orangnya ada dari Bandung nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita mau dengerin nih setiap ceritanya setiap narasumber kita. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Yuk, pertama nih, Evan. Nah, perkenalkan diri. Ya gue Evan. Selanjutnya ada Gaby. Gaby dari Bandung. Gaby. Selanjutnya ada Valerio. Halo, gue Valerio. Kalau mau join fanbase gue nanti cari di Facebook aja ya. Wih. Selanjutnya ada Valencia. Halo, nama gue Valen. Kalau mau subscribe channel gue silakan langsung ke YouTube aja cari Valencia. dan Yeay. Dan Itu hari ini narasumber kita teman-teman. Terima kasih bisa terima undangan dari gua selaku penyiar radio Metro 608. bukan Metro, Becky FM. Becky FM. Nah, jadi singkat aja sih, kita langsung aja nih. Kita pengen tahu nih ceritanya teman-teman semua nih. Kalau kita lihat kondisi pandemik COVID-19 sekarang. Kemarin kok ketawa. Gue ngeliat mukanya Evan itu loh, kayak ini banget. Nah, gue pengen dengerin nih cerita teman-teman nih selama social distancing ini nih, ngapain aja nih? Apakah ada kegiatan yang benar-benar bikin teman-teman produktif? Apakah teman-teman semakin bosan karena kurangnya sosialisasi ya tentunya sama orang yang di luar. Nah, gimana nih? Gue pengen denger ceritanya Gaby nih, Gaby. Gimana nih? Karena di sini dia paling muda nih teman-teman. Dia baru pertama kali join. Gimana Gaby? Ulang tahun lo hari ini. Ulang tahun lo dia juga teman-teman hari ini. Yeay. Tanggal berapa Kita ya? ucapin ya. Jadi Selamat ulang tahun podcast ini Gaby. ada waktu Gaby ulang tahun. Ya, 26 April. 26 April. Nah, kita pengen dengerin ceritanya Gaby nih untuk pertama kali di podcast kita ini. Gimana Gaby ceritanya? Jadi ya selama di masa-masa kayak gini, di pandemi corona ini, karena gue sebagai mahasiswa, sebenarnya saya mahasiswa Unpar, kerjaan gue cuman belajar, Aja. kuliah online, Nyalin tugas. bukannya itu enak aja. Terus gue juga karena ada waktu senggang, jadi gue ada waktu untuk olahraga juga, terus juga gue diet. Wih. Diet loh. Terus gue juga gue berjemur. Wih, Iya. berjemur. Tanning ya. Wow. Gila, kira teman-teman Jadi aktivitasnya. Gimana Gue Gaby? hanya mahasiswa biasa doang, yang gue nggak terkenal Valerio, gue nggak terkenal Valencia. Gue Wih. normal aja lah. Oke, makasih Gaby Bercanda. buat aktivitasnya. Kita lihat teman-teman kalau aktivitasnya Gaby. Boleh tepuk tangan online nih. Yang di rumah boleh ikutan juga ya. Boleh itu kan tepuk tangan juga ya, teman-teman. Karena kita terpisah oleh jarak tapi tidak masalah. Nah, kita mau dengerin narasumber selanjutnya nih. Gue pengen denger ceritanya Valerio nih karena dia sudah sebut fanbase-nya. Apa namanya fanbase-nya Valerio ini, kita pengen tahu nih. Kita pengen kepo-kepoin nih malam hari ini nih. Kita pengen dengerin nih. Apa nih? Ya coba cari aja di Facebook fanbase gue, Valerio Vanama Fans Club. Mantap. Udah berapa followers? Terakhir itu 2. Dua. Papa sama Papa sama mama ya. Oke. Tiga. Nah, tapi dapat vaksin. kita juga pengen dengar ceritanya nih selama social distancing ini nih, selama COVID-19 ini. Apa yang dilakukan sama Valerio nih di rumah? Ya, Apain? seperti biasa sih sebenarnya ada social distancing atau tidak. Ya, saya menjadi pengangguran seperti pada pengangguran umum.
Buat teman-teman yang belum tahu, kan gue barusan lulus tuh Februari. Wey, Tahun. sombong sekali Anda ya. 3,5. Nanti ada season 3,5. Harusnya tuh kan nyari kerja ya. Nah, tapi ada yang datang tamu tadi undang. Terus COVID. Jadi gue kan mau nggak mau di rumah aja. Gue mau hashtag di rumah aja. Jadi ya udah nganggur. Tiap hari bangun melek, nggak punya tujuan hidup, merem, tidur, bangun lagi. Wah. Waduh. Tapi nggak apa-apa kok Vale, untuk selama COVID-19 ini bisa gua melakukan sedih, Wak. hal-hal yang produktif ya untuk seterusnya. Nah tapi kalau gue lihat di sini itu di belakang kayak ada koleksi sepatu tuh ya. Gua juga. Waduh. Boleh nih mungkin kita room tour dulu ya. Kita mau room tour nih. Bisa Jangan, nggak? jangan, Oh jangan. nggak bisa room tour ya? Sabar, Room apa nih? Berantakan. Gue berantakan ya. room tournya kalau udah 1 juta subscriber. Oh baru iya, room tour. benar-benar. Thank you buat ceritanya Valerio. Nah kita mau next ke narasumber selanjutnya nih, yang udah paling sering banget nih datang ke Becky FM nih. Kita mau dengerin ceritanya Evan. Steven, gimana? Mau nanya nih, gimana nih kegiatan selama social distancing ini? Apa aja yang Anda lakukan? Bisa bagi ini buat teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, mungkin lagi tidur, lagi ngopi, lagi nugas. Nah, teman-teman bisa terhibur melalui ceritanya. Nah, kita pengen dengerin ceritanya gimana? Ya Becky sih gue tiap hari. Serius? Iya. Becky itu lifestyle gue. Wih, Ya bener dong, bersyukur dong kalian bisa Becky setiap hari. kenapa tuh Bayangin. Becky itu? Hah? Becky itu apa sih sebelumnya? Nah, teman-teman yang di rumah juga pasti belum tentu tahu nih, Becky itu artinya apa? Sabar ada mama gue. Oh boleh, Ii boleh masuk ke podcast kita kali ini, boleh? Ya, udah. Boleh banget nih podcast kita kali ini. Syuh. Udah. Jadi Becky itu ya nggak ada yang tau Becky. Becky itu artinya berak ya. Nah jadi bersyukur dong kalian tiap. Itu suara apa sih? Suara berak kayaknya. Itu suara apa sih? Udah. Suara kipas angin gua. Gila, udah mau meledak kipas angin lu, Ci. Udah gua perbaiki jadi begini dia. Kita sedang konsen mendengar cerita berak. Iya nih, udah cepet nih. Ayo nih, kita pengen denger lagi nih ceritanya nih. Gimana nih? Jadi ya bersyukur dong kalian bisa Becky tiap hari. Karena Becky itu berkah. Jadi kalau tanya kegiatan gue sehari-hari, ya Becky lah. Becky. Oke. Menarik sekali ya teman-teman ceritanya dari Evan ini. Becky adalah salah Nggak satu menarik. hal yang penting sekali dalam hidupnya dia. Nampaknya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja nih, langsung lompat ke narasumber kita yang terakhir nih. Kita pengen dengar ceritanya nih. Kita tanya dulu ya, buat Valencia Chang. Nah, Mukanya. iya mukanya mana nih? Mukanya Munculin mana? mukanya. Malu-malu. Boleh dong dikasih lihat buat teman-teman yang lagi nonton di rumah nih. Nanti ditanya di komen tuh, "Saat mana mukanya Valencia? Mana mukanya Valencia?" Kayak gitu kan. Nah, itu dia mukanya. Nah, gimana nih buat Valencia sendiri nih? Apa aja nih yang dilakuin di rumah selama COVID-19 ini? Kita pengen ceritanya ya, teman-teman. Tuh. Kalau gue pagi-pagi baru bangun langsung sit up ya, kebetulan rajin. Wow, Sit rajin up tuh sekali ya. kali beres. Ini beneran sih. Oh, iya. Ini beneran. Sit up ini waktu bangun tidur Ya, gitu. bangun tidur kan lagi gitu. tidur. Satu ya, iya. Terus. Nanti mau tidur lagi satu lagi. Kayak Satu gitu. lagi. Oh, udah lagi? Masa nggak ada cerita lagi sih? Habis itu ya biasa kan sekarang kan gua kebetulan memang tidak lagi menganggur ya, kebetulan. Iya. Sombong. Habis itu Kayak gua sepet. Siapa tuh yang kesepet? baru bangun ya gua langsung kerja kayak gitu. Cuma untuk hari ini karena ini hari Minggu jadi gua ikut ibadah online. Jam 2 siang tadi ibadah online. Ibadah online. Gua sih. Wey,
Apa itu ibadah Nah, online? teman-teman, gue mau ingetin lagi nih, jangan lupa buat ibadah online ya di rumah, di gerejanya teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa dengerin khotbahnya dan teman-teman bisa aplikasiin setiap firman. Ini channel rohani, Pak. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Nah, gue pengen tanya nih, gimana nih menurut pendapat teman-teman nih tentang kasus virus corona nih di Indonesia nih semakin naik loh teman-teman, dan masih banyak banget nih buat teman-teman kita yang di luar sana tuh yang mungkin masih nongkrong tuh, masih main-main tuh, masih tidak peduli nih dengan kondisi yang ada. Gimana nih buat tanggapan teman-teman sendiri nih buat orang-orang yang masih nakal nih, dalam kutip nakal ya, masih tidak mau mengikuti setiap peraturan pemerintah nih. Nah, kita mau dengar pendapatnya ya setiap narasumber. Yang paling tua dulu deh. Siapa ya? Oh ini Valencia nih, di sini dia paling tua. bawa Pakar hukum, ketahuan. pakar hukum nih. Nah, gimana menurut Valencia nih? Anak hukum nih ceritanya, gengs, teman-teman. Mungkin bisa dapat pendapat, dapat wawasan yang lebih ya, teman-teman. Kita dengerin cerita. Tenang, kita tidak punya wawasan yang cukup luas. Ya, gimana? Silakan. Menurut gue ya, buat temen-temen yang masih pergi-pergi pada lagi keadaannya sekarang, parah sih memang, harus dikurung. Wah, kurung nih. Apain nih? Kalau kalian lihat di berita-berita suka ada tuh, ini dikurung di rumah horor gitu, suka denger gak sih? Hah? Dengar. Kalian kurang ilmu ya, memang. Gua enggak. Oh iya, anggap aja. Oh iya, harus tuh ya. Iya, benar. Oh iya betul. Rumah horor. Suka ini ya, kalau misalnya pergi-pergi gitu suka dikurung di tempat di rumah horor gitu. Nah, di Bandung kayaknya perlu tuh. Di mana rumah horor di Bandung? Oh, ini di rumah kentang. Nah, Makan kentang nanti dia. Di rumah gua juga horor. Boleh di rumah boleh di rumah Gaby ya, teman-teman. Nah, gelo. oke, makasih buat opininya Civalen nih, teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita pengen dengerin nih opini dari cowok deh. Stephen. Nah, opininya gimana nih buat teman-teman yang masih nakal nih di luar sana nih? Gimana nih menurut Stephen sendiri nih? Ya, kalau gue sih ya nggak peduli ya. Wah, kenapa tuh? Selagi gue masih bisa beki dengan lancar, ya Fokus utama dalam hidup itu goalsnya ya. iya. Beki adalah Open minded banget ya. karena sejatinya beki adalah kunci. Oke. Bercanda. Oh, bercanda. Gimana jadinya tuh? Ya, kalau kalian baca di buku, gue pernah baca soal, jadi ada 3 macam grafik garis lurus, grafik lupa gue, sama grafik satu lagi lipat 2. Nggak di bawah bahannya. Iya, di sana sama ya siaran langsung nggak bisa. Terus iya, nah kalau orang pikir misalkan grafik lurus nih pertumbuhannya konstan, kayak apa ya, itu kayak naluri orang sejak lahir, naluri bawah, namanya naluri terhadap garis lurus. Ini btw bukunya berjudul Factfulness dari Hans Rosling. Jadi benar. Jadi ini dia dulu riset di kayak kasus Ebola. Nah, dia pikir itu kasus, jadi kayak konstan tambahnya, terus tambah 3 tambah 4 tambah 5, jadi naik. Ternyata enggak, lipat 4 3 2, coba dikali-kaliin segala. Terus gue baca juga yang dulu kalau meninggal itu berkesempatan dengan infeksi 2 orang, sama kayak ini sekarang. Jadi kalau satu bermutasi menjadi 2, ya itu grafik lipat kali 2 gitu. Nah, kalau kalian nggak percaya itu grafik lipat kali 2. Nih data corona terbaru sekarang grafiknya. Nanti bakal dikasih ya, teman-teman.
Nah itu Dietnya. gue udah pernah lihat grafiknya lipat kali 2, jadi bentuknya cekungkat. Nah itu jadi itulah naluri manusia yang menganggap semua garis itu lurus. Nah itu stupidnya, tolong jangan menganggap enteng lah. Wow, teoritis sekali ya teman-teman. Boleh tepuk tangan. Gue sebagai penyiar pun agak emes banget nih buat penjelasan dari Emes. Stephen ini nih. Emes. Nah, Saya emes. juga emes sekali. Nah, ya kan? Keren banget kita lihat. Nah, kita mau dengerin lagi nih opini dari Gaby nih. Dia sangat fokus banget nih buat pandemik ini nih. Gimana Gaby? Dia lagi ngobrol sama siapa itu? Oh iya, nampaknya lagi ini nih, dia lagi marah-marah. ada sedikit gangguan ya teman-teman, tapi kita oper dulu nih. Kita mau tanya ke Valerio nih, gimana nih buat opininya tentang buat orang-orang yang masih di luar sana nih, masih nakal nih, nggak ikutin pemerintah nih, gimana nih pendapatnya? Aduh, gue agak minder ya setelah Evan menjelaskan, gue jadi kayak Langsung begini. jelaskan lebih ilmiah dari Evan dong ya. Udah gitu langsung, tenggelam langsung. Gue jelasinnya biasa aja, nanti citra gue jatuh dong. Gua. SPV itu Oke, Gimana nih? Iya, pendapatnya gimana? Pandangan gue ya. Pandangannya kok Valerio. Apa ya? Gue sebenarnya kesel sih dengan perilaku manusia-manusia di Indonesia yang masih belum menaati peraturan pemerintah ya. Disuruh di rumah aja malah keluar-keluar. Bukannya mendukung program pemerintah, malah komen-komen sana sini, tapi nggak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kayak kesel aja gitu. Kayak kemarin nih ya, ini kasus yang benar-benar gue lihat gitu ya. Kan gue tinggal di komplek tuh ya. Nah pas lagi jam-jam yang ngabuburit mau buka puasa itu rame banget orang-orang motor-motoran. Waduh. Kayak Terus gue tuh Ini udah kayak Dimas sih. kayak segitu nggak ngertinya kan mereka dengan kata-kata bahasa Indonesia yang tulisannya di rumah aja gitu. Itu kayak ya kesel aja sih gue ngeliat kayak mereka. itu beneran. Ini serius. real nih. Beneran kayak konvoy mau motoran banyakan di jam-jam ngabuburit kayak ya, gue tuh ngomong di dalam hati kayak mereka tuh punya otak sih. Wah. Aduh, memang tuh. Mereka tuh ngotot-ngotot pengen corona cepet beres, minta pemerintah gerak cepat buat ngatasin corona. Tapi kalau misalnya mereka ya tidak suportif terhadap pemerintah, bagaimana corona akan selesai? Nah, wow, ini jawaban yang benar-benar Kita bisa pintar loh di sini. wow banget sih dari Kopale ini. Cukup nih opininya Kopale? Ya cukup lah. Wow. Ini sejam lagi. Nah itu nih teman-teman. Nih yang terakhir nih kita mau tanya nih Ke anjingnya Gaby. ke Gaby nih, gimana nih opininya Gaby nih buat ngeliat teman-teman yang masih di luar dan nggak mau taat sama pemerintah nih, gimana? Gimana Gaby? Pendapatnya Gaby sekarang nih, gimana nih? Aduh, saya sebenarnya greget ya. Greget banget sama orang-orang gitu ya yang ngomong. Sama sih kayak sama Valerio gitu. Valerio. Lu udah kayak seumuran aja. Saya pengangguran. Lanjut. Namanya seumuran lah. Ya. Baru ulang Ya, tahun lanjut. guys, di mana? Baru ulang tahun. Baru ulang tahun ya. Iya. Ya, naik lanjut. Ulang tahun di sini raja ya biasanya. Enggak. Gimana Jadi, gitu? menurut gue pribadi ya, emang mirip sih sama kayak Kovale gitu ya. Kalau kesel gitu, saya kayak kesel sendiri gitu kalau banyak orang yang minta kayak kapan beresnya, mana lockdown, mana London, mana. Terus mana apa namanya? Gitu. Lockdown. Terus apa sih udah mendingan Bandung pakai PSBB, SPBU kalian ada bodo amat gitu ya. Kan kayak kesel sendiri gitu ya, kayak orang tuh ngomong mana PSBB, mending PKI PSBB gitu. Cuman untuk gue pribadi nih, ini beneran gitu ya. Emang sih sebelum Ramadan, sebelum puasa, gue kan suka keluar rumah karena emang ada keperluan.
emang ada keperluan untuk ya, jadi gue harus kasih. Kira ngabuburit bersama. Gini mau tuh. Weh. Sebelum puasa Oh iya. Maaf. Lu sebelum puasa. Sebelum puasa. Belum puasa Jadi gitu. kan gue emang suka keluar rumah karena suka keluar rumah. Tapi lebih tepatnya setiap Jumat atau Sabtu pasti gue keluar rumah Ngapain, Gap? ngasih makanan, Oh, ngasih makanan. ngasih Ke orang-orang sekitar itu ya? ke engkong. Bagus banget playlistnya. Oh iya. Lanjut. Nah, dan itu tiap gue keluar rumah nih ya, tiap gue keluar rumah itu teh TKI, karena gue tinggal di TKI lah ya, karena gue tinggal di Taman Koko Indah. Wah. Wah, Udah kayak kota gitu ya. Udah sama di TKI 3 enak aja, jauh-jauh kepala lu. Nggak tahu, penonton nggak tahu. penonton Oh, nggak iya. tahu. Gimana sih, Gap? Saya Ya, aja nggak maaf. tahu. Iya. Ya Lanjut. terus kan gue kasih. Terus Nanti mah. Bah, Nanti lagi podcast. Kameranya di depan, kameranya di depan. pas gue keluar rumah, Kamera nih, kamera. pas gue keluar rumah, Lagi podcast. Lagi disuruh cuci piring. Maaf ya teman-teman, ini Nggak ada skrip. ada gangguan nih dari Gaby nih. Aduh, jatuh tuh. Oke, dia lagi marah deh. Lagi marah nih kayaknya. Ngapain tuh? Aduh, Wah. Gaby jangan Waduh. marah dong. Kita lagu dulu ya. Oke deh, karena Gaby ada sebuah gangguan ya teman-teman. Kita masuk aja nih ke pertanyaan terakhir nih teman-teman di podcastnya kita nih teman-teman. Nah, kalau kita perhatiin ya teman-teman, banyak sekali setiap tim medisnya kita nih kekurangan APD tentunya ya. Terus juga banyak korban jiwa tentunya di tim medisnya kita nih teman-teman. Nah, kira-kira gue mau minta nih supportnya teman-teman, berikan ya bisa kalimat atau kata buat setiap tim medis kita yang lagi berjuang nih untuk melawan corona ini. Nah, gue mau mulain dari Evan dulu nih. Semangat untuk bapak-bapak yang pakai hazmat. Dan sabar, bapak gue lagi ngomel. Ya. Jangan lo ngomong gitu. Lagi serius, musiknya lagi enak gitu. Ayo. Oke nih, karena semua udah ngumpul nih, gue ulangin lagi ya. Pertanyaan terakhir kita nih teman-teman di sesi podcast Becky Channel episode 1 kali ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat perhatiin tim medis kita berjuang dengan penuh kekuatannya mereka. Jawab pertanyaan tadi. Ya udah di skip aja. Jangan lo potong, lo potong ini. Gue jelasin pertanyaan terakhir, oke? Ya, maaf. Gue pengen tanya satu pertanyaan lagi buat teman-teman dan teman-teman bisa jawab dengan satu kata atau kalimat buat setiap tim medis kita nih teman-teman yang bener-bener ngeluarin setiap pengorbanannya buat nyelamatin kita walaupun banyak korban jiwa. Dan gue minta teman-teman untuk berikan kata-kata yang suportif buat setiap tim medisnya kita. Gue minta dari Evan dulu nih. Ya. Semangat untuk mas-mas, mbak-mbak, om-om, tante yang pakai hazmat ataupun siapapun lah yang maju di garda terdepan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Wow, selanjutnya nih buat Gaby nih, gimana Gab? Support buat tim medis kita. Ya pokoknya mah tetap semangat kepada tim medis untuk apa ya, selalu dikasih kesehatan ini yang lebih, karena kalian adalah pahlawan tanpa jasa. Salah. Kalian Oh, iya. ya karena kalian itu adalah pahlawan gitu ya, pahlawan. Kalian bakal bersejarah gitu di buku PRS. Wow. Di buku IPS ada tebel nama-nama kalian. Wow, keren. Sarangin. Selanjutnya nih
Valencia nih. Gimana? Semangat buat para pejuang ya untuk virus corona ini, berjuang di barisan paling depan. Semangat buat kalian dan diberkati juga buat kalian, kesehatannya juga. Itu aja, semangat. Yeay. Yang terakhir nih, Koko Valerio dengan fanbase terbanyak se-Indonesia. Nah, 2 orang. kata-kata suportifnya nih. Apa nih? Kita pengen dengar. Semua 3 orang tadi ngomong semangat ya. Kalau gua ngomong semangat lagi boleh nggak? Boleh, up to you guys. Ya, Up to you guys. Up to you maksudnya. Sorry. Up to you maksudnya, up to you. sorry. Up to you. Sorry. Might guy Naruto. Ya. itu gua nggak ngerti. Ya gimana? Ya kalau dari gue ya pasti semangat juga lah. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dan gue jujur aja gue salut banget sih buat orang-orang yang berani untuk berdiri di garda terdepan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke mereka gitu ya. Jadi kan mungkin mereka mengorbankan diri mereka juga gitu untuk memulihkan. Menyelamatkan. mengobati orang-orang yang terkena COVID kan. Jadi ya gue salut banget sih mereka mau untuk berkorban, berjuang demi menyembuhkan orang-orang yang memang terkena gitu. Ya, gue salut sih. Gak semua orang mungkin yang base-nya perawat tapi mau untuk jadi garda terdepan. Orang-orang yang sekarang sudah ada adalah orang-orang yang mau. Jadi gue salut sih. Yeay, tepuk tangan buat setiap. Terima kasih buat kata-kata suportif yang bisa teman-teman bisa sampaikan. Gue di sini Daniel pengen nutup podcast ini dengan memberi kata suportif buat tim medis. Apapun yang tim medis kerjakan, om, tante, siapapun itu yang bergerak di bidang kesehatan, tetap ada kesehatan yang prima untuk mengobati setiap pasien ada, dan benar-benar ada kesembuhan dari setiap korban jiwa. Dan itu aja dari kami, setiap teman-teman podcast Becky Channel episode 1 hari ini. Gua tutup, sampai jumpa, see you guys.